Oke, materi kali ini adalah pengenalan pointer. Kembali lagi, materi ini dijelaskan oleh saya, Luputu Ayu Prapitasari. Saya mulai dari bagian pendahuluan, di mana saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita selama ini sudah mendeklarasikan variabel biasa ya. Variabel biasa, kalau kita deklarasikan kan seperti jadi dimulai dari tipe datanya apa, kemudian dilanjutkan dengan nama variabelnya apa. Nah, sebelum itu saya mulai dengan di memori. Memori dapat saya gambarkan, saya ilustrasikan seperti ini. Jadi masing-masing address di memori saya blok-blok dan biasanya berukuran 1 byte. Kemudian masing-masing byte memiliki address atau alamatnya sendiri-sendiri. Di sini saya umpamakan atau saya asumsikan bahwa addressnya mulai dari 991 sampai 1005. Asumsikan bahwa memori address saya seperti ini. Kemudian ketika saya deklarasikan sebuah variabel namanya data dengan tipe data integer, setiap tipe data biasanya memerlukan memori sebanyak 4 byte memori. Jadi nanti yang akan digunakan adalah sebanyak 4 byte dari alamat 991, 992, 993 sampai 994. Dan variabel yang ada dalam alamat tersebut kita sebut namanya data. Oke, ini adalah deklarasi variabel biasa namanya data dengan tipe data integer. Demikian, kemudian apabila kita berikan data biasa saja ya, jadi ada angka 300 dengan tipe data integer yang dimasukkan ke variabel data yang tadi sudah dideklarasikan dengan tipe integer juga. Jadi, saya ilustrasikan di sebelah kanan. Sekarang data berisi nilai atau value, yaitu 300 sesuai dengan perintah yang sudah diketikkan tadi. Selanjutnya, kita deklarasikan sebuah variabel lagi. Saat ini saya buat nama variabel saya adalah bill, masih sama tipenya adalah integer, kemudian saya beri angka 100. Jadi yang pertama dideklarasikan adalah variabelnya dengan tipe datanya di sini, kemudian setelah itu baru diisi datanya 100. Jadi ada 2 buah variabel sekarang di memori saya. Kemudian apabila saya buatkan perintah di compiler saya, jadi perintahnya adalah cout, kemudian bill, maka di layar akan keluar 100 karena isi dari variabel bill adalah 100. Nah, di sini saya tambahkan simbol dan di depan bill ketika saya cetak dengan perintah cout. Kalau yang tadi tanpa dan, yang dikeluar di layar monitor adalah isi dari variabel bill 100 ya. Nah, kalau sekarang saya tambahkan dan di sini di depan kata bill atau nama variabel bill. Jadi yang keluar ke layar monitor adalah address, alamat dari variabel tersebut. Bisa dilihat di sini, bill ketika dideklarasikan ada di alamat 995 sampai 998. Sekarang saya lanjut. Apa yang sudah saya jelaskan tadi ada hubungannya dengan apa yang akan saya bahas sekarang, yaitu pointer. Bagaimana mendeklarasikan pointer? Pointer dideklarasikan dengan diawali dengan tipe variabel yang ditunjuk. Berbeda dengan deklarasi variabel biasa, kalau variabel biasa adalah tipe dari data tersebut. Diawali dengan tipe dari data tersebut, tapi kalau di pointer dimulai dari tipe variabel yang ditunjuk. Kemudian ada tanda star di sini atau bintang, kemudian dilanjutkan dengan nama pointer, dipisahkan dengan spasi. Oke, kemudian contoh, saya sudah buatkan variabel biasa namanya data dan bill. Kemudian saya tambahkan lagi sebuah variabel pointer di sini, namanya PTR. Jadi saya deklarasikan int dulu sesuai dengan format yang tadi di atas. Jadi int adalah tipe variabel yang ditunjuk, kemudian tanda starnya, kemudian dilanjutkan dengan nama pointernya. Di sini saya pilih nama pointernya PTR. Nah, di sebelah kanan saya berikan ilustrasi berwarna merah muda di sini untuk
pointer saya. Pointer saya namanya PTR, kemudian bedanya dengan variabel biasa karena ada tanda star di sini, itu artinya variabelnya ada penunjuknya. Nah, yang ditunjuk inilah yang harus bertipe integer nanti, sesuai dengan deklarasinya. Jadi, tipe variabel yang ditunjuk tipenya integer di sini, di sebelah kanan. Nanti menunjukkan pointer ini atau PTR akan menunjuk ke sebuah data dengan tipe integer. Nah, untuk isi dari pointer, variabel pointer itu beda dengan isi dari variabel biasa. Kalau variabel pointer isinya adalah alamat dari variabel yang ditunjuk. Kemudian di sini saya deklarasikan pointer saya sejumlah 4 byte. Saya asumsikan bahwa saya bekerja di sistem operasi 32 bit. Jadi di sini ukurannya 4 byte ya. Oke, ini variabel pointer saya. Kemudian bagaimana menginisialisasi? Sebelumnya di sini saya berikan kata penting. Jadi ada 2 hal penting kalau Anda bekerja dengan pointer yang harus diingat. Tanda N Anda baca dengan alamat dari, kemudian tanda bintang atau star dibaca nilai yang ditunjuk oleh. Bintang yang di sini berbeda dengan bintang pada saat deklarasi ini. Bukan bintang ini yang saya maksud. Di slide berikutnya akan lebih jelas mengenai apa yang saya maksud dengan tanda bintang di sini. Oke, nanti kalau ketemu dengan tanda bintang lagi, silakan dibaca nilai yang ditunjuk oleh. Kenapa saya berikan sebuah warning di sini? Jadi untuk mempermudah Anda memahami tentang pointer, terutama 2 simbol ini yang akan kita gunakan. Kemudian untuk menginisialisasi pointer, ini artinya memberikan nilai kepada pointernya. Di awal saya sebutkan bahwa sebuah variabel pointer isinya bukan data, tetapi alamat dari variabel yang ditunjuk. Seandainya saya berikan alamat dari Bill, maka pointer saya akan berisi alamat dari variabel Bill. Di sini Bill alamatnya adalah dari 995 sampai 998. Jadi alamat ini yang akan dikopikan dan diisikan ke variabel PTR saya, yaitu pointer saya. Nah, ketika PTR berisi sebuah alamat dari suatu variabel, maka langsung penunjuk pointer tersebut akan menunjuk ke variabel di alamat tersebut, yaitu Bill, seperti ini. Kemudian saya lanjutkan, mengubah nilai variabel yang ditunjuk oleh pointer. Caranya adalah kalau tadi sebelumnya saya ulangi, data berisi 300, kemudian Bill berisi 100, dan PTR saya menunjuk ke alamat dari Bill. Kemudian bagaimana mengubah nilai variabel yang ditunjuk oleh pointer? Jadi di sini saya gunakan tanda bintang. Tanda bintang di sini bisa dibaca nilai yang ditunjuk oleh. Jadi untuk mempermudah sintak ini, saya akan baca nilai yang ditunjuk oleh PTR sama dengan 500. Jadi PTR tadi, di sini, PTR menunjuk ke variabel Bill yang semula 100. Setelah dieksekusi perintah ini, maka Bill akan bernilai 500. Demikian, itu adalah salah satu kelebihan dari pointer, yaitu dengan menggunakan pointer kita bisa merubah nilai dari variabel yang ditunjuk oleh pointer tersebut. Contoh lain lagi. Jadi saya buatkan 4 buah variabel di sini, variabel biasa sebanyak 2, yaitu namanya Bill dan nilai. Masing-masing Bill nilainya 300 dan nilai dengan tipe float ya.
nilainya 4,5. Kemudian saya deklarasikan dua buah pointer, namanya PTR1 dan PTR2, yang masing-masing PTR1 akan menunjuk ke tipe data integer, PTR2 akan menunjuk ke tipe data float. Seperti ini. Nah, di sini PTR1 dan PTR2 masih kosong, belum ada nilainya karena PTR1 dan PTR2 belum saya set untuk menunjuk ke variabel apapun. Berikutnya saya set agar PTR1 dan PTR2 menunjuk sesuai dengan tipe datanya yang ditunjuk. Jadi PTR1 saya berikan alamat dari bil 1, maka bil 1 alamatnya dari 991 sampai 994 itu akan dikopikan ke PTR1, kemudian PTR1 akan langsung menunjuk ke variabel bil 1. Kemudian, maaf bukan bil 1 tapi bil. Kemudian di PTR2 saya berikan alamat dari variabel nilai. Maka variabel nilai alamatnya adalah 995 sampai 998 dan address ini atau alamat ini akan dikopikan ke PTR2 menjadi isi dari PTR2 dan langsung PTR2 akan menunjuk ke variabel nilai dengan tipe float. Jadi PTR2 di sini dideklarasikan untuk menunjuk ke bilangan float dan dia saya tunjukkan ke variabel nilai yang memang bertipe float juga. Ini bisa terjadi seperti ini ya. Jadi tipe datanya sesuai. Kemudian kita lakukan perubahan. Bil sama dengan bil ditambah 1. Yang tadi bil bernilai 300 setelah mendapatkan perintah bil sama dengan bil plus 1, maka bil yang baru akan bernilai 301. Ini adalah sintaks biasa yang sering kita gunakan sebelumnya. Kemudian yang sintaks kedua, ini adalah sintaks baru, di mana kita memanfaatkan pointer. Jadi di sini saya tambahkan sintaks nilai yang ditunjuk oleh PTR2 sama dengan nilai, variabel nilai ditambah setengah. Nilai yang ditunjuk oleh PTR2 adalah di sini nilainya pertama 4,5. Kemudian saya ubah dengan isi dari nilai yaitu 4,5 ditambah setengah. Jadi 4,5 ditambah setengah akhirnya jadi 5. Kemudian nilai 5 saya berikan ke nilai yang ditunjuk oleh PTR2. Nilai yang ditunjuk oleh PTR2 adalah di variabel ini, maka variabel nilai akan berubah menjadi 5. Contoh lain lagi. Kalau di sini saya bekerja dengan semua variabel dengan tipe data integer. 2 variabel bil dan nilai, kemudian 2 pointer lagi sama yaitu PTR1 dan PTR2. Bil saya beri inisialisasi 300, kemudian nilai saya inisialisasi 10. Oke, kemudian PTR1, PTR2 belum menunjuk ke manapun. Kemudian PTR1 saya berikan alamat dari nilai. Alamat dari nilai adalah 995 sampai 998. Jadi PTR1 saya berikan alamat 995 sampai 998. Kemudian dia akan langsung menunjuk ke variabel di alamat tersebut yaitu variabel nilai. Kemudian PTR2 saya berikan alamat dari variabel bil alamatnya 991 sampai 994. Maka PTR2 setelah diberi data 991 sampai 994 di mana ini adalah data dari alamat variabel bil. Jadi secara langsung PTR akan langsung menunjuk ke variabel bil. Kemudian selanjutnya di sini saya manipulasi nilai dari nilai yang ditunjuk oleh PTR1. Di sini nilai yang ditunjuk oleh PTR2, di sini nilai yang ditunjuk oleh PTR2 yaitu variabel bil, nilainya 300 ditambah dengan variabel nilai 10. Setelah itu 300 ditambah 10 akhirnya menghasilkan 310 dan diberikan ke nilai yang ditunjuk oleh PTR1. Nilai yang ditunjuk oleh PTR1 ini diubah menjadi 310 berapapun nilai sebelumnya. Oke, inilah contoh dari penggunaan pointer. Saya rasa cukup mudah ya.